Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, utusan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Maduratna sudah menuju ke Sunda Galuh. Kemudian Gajah Mada secara tidak koordinasi dengan Ibu Suri telah mengutus Gajah Enggon dan Empu Elam untuk mendampingi, yaitu Patih Maduratna dengan membawa tugas khusus. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimanakah kelanjutannya? Pemirsa, setelah utusan itu sudah menuju ke Sunda Galuh, kemudian di Majapahit ada sebuah laporan bahwa Temenggung Nolo yang telah ditugaskan Gajah Mada untuk menundukkan Dompu, maka ada kabar apabila Temenggung Nolo sudah sampai di kerajaan di Kota Raja, tetapi para raja yang ikut serta dan para putri yang ikut serta di dalam rombongan Raja Dompu itu masih bersandar di ujung Galuh. Oleh sebab itu, menghadaplah Gajah Mada, kemudian bersama dengan Temenggung Nolo untuk melakukan penghadapan kepada Prabu Hayam Wuruk. Setelah itu diperintahkan oleh Prabu Hayam Wuruk agar para orang-orang yang berasal dari Dompu, yaitu Raja Dompu dan putri-putrinya, agar disambut dengan baik, diterima dengan baik, dan agar segera disiapkan untuk melakukan perjamuan, agar tidak terkesan bahwa dirinya, Raja Dompu, bukan sebagai seorang tawanan, sebagai seorang yang ditundukkan, tetapi kesannya adalah kehadiran Raja Dompu ke Majapahit merupakan ajang silaturahmi dan ajang untuk mempererat tali persahabatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang telah diperintahkan oleh Prabu Hayam Wuruk sudah dilakukan dengan baik, dan kemudian dilakukan pertemuan antara Prabu Hayam Wuruk dan para Nayaka Prajotomo, termasuk Patih Gajah Mada, tentunya yaitu Temenggung Nolo, dan para tamu yaitu Raja Dompu dan 4 putrinya, yaitu 2 putri raja dan 2 putri, yaitu orang-orang anaknya pembesar-pembesar yang ada di Keraton Dompu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu sungguh sangat berbeda apa yang disangka oleh Raja Dompu. Persangkaan dari Raja Dompu apabila nanti sampai di kerajaan Majapahit, dia akan dijebloskan ke penjara dan dia akan menjadi seorang tawanan. Kemudian anak-anaknya akan dijadikan istri-istri selir
dan akan dijadikan wanita-wanita yang tidak bebas. Ternyata semuanya itu hilang setelah penyambutan kerajaan Mojopahit. Sungguh sangat di luar dugaannya bahwa Raja Dompu diperlakukan seperti layaknya menyambut seorang raja, dan para putri juga disambut dengan layaknya sebagai seorang anak raja, dan juga diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan, dan dipersilakan untuk kembali ke negaranya dan untuk memimpin negaranya kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan sikap yang sangat baik, sangat ramah dari Raja Hayam Wuruk dan Nayoko Projo, Kerajaan Mojopahit, menjadikan Raja Dompu sangat terkesan dan sangat suka dan sangat bergembira apabila bergabung bersama dengan apa yang telah dicanangkan Patih Gajah Mada, yaitu Persatuan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian setelah itu semuanya sudah selesai dengan baik. Pada suatu ketika Gajah Mada dipanggil oleh dua ibu suri, yaitu Ibunda Sri Gitarja, ibu dari Hayam Wuruk, dan Dyah Wiyat, yaitu bibi dari Hayam Wuruk. Kemudian dua orang ibu suri ini sudah duduk berdampingan, kemudian datanglah Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah dua ibu suri ini menerima, yaitu Gajah Mada di hadapannya, maka Sri Gitarja mengawali pembicaraan. Wahai Kakang Gajah Mada, saya panggil Kakang untuk menghadap kami berdua, yaitu untuk membahas sesuatu yang mestinya kurang penting. Hamba Gusti Putri, begini, aku ingin mengetahui bagaimana pendapat Kakang tentang kerajaan Sunda, yaitu Sunda Galuh. Kemudian Dyah Wiyat mengimbui, Kakang Gajah Mada, aku juga mendengar bahwa Kakang Gajah Enggon juga Kakang sertakan untuk pergi ke Sunda Galuh. Kira-kira ada apa, Kakang? Hamba Tuan Putri. Yang pertama, ini merupakan sebuah kesempatan karena kebetulan Mojopahit tentang mengirimkan sebuah utusan ke Sunda Galuh, yaitu dalam rangka untuk menjajaki kemungkinan putri Raja Galuh akan disukai oleh Prabu kita, yaitu Prabu Raden Tetep Hayam Wuruk. Sehingga saya juga mengirimkan, yaitu Gajah Enggon untuk keperluan khusus. Demikian, Gusti Putri. Kemudian Kakang mengirimkan Gajah Enggon itu dalam misi khusus. Apa yang dimaksudkan misi khusus itu? Terima kasih, Gusti Putri. Hamba sudah bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Gusti Putri.
Tetapi Gusti Putri harus tahu bahwa saya sudah tidak mau tawar-menawar dengan Sunda Galuh. Karena sudah berapa kali aku berusaha mengirimkan utusan, Majapahit mengirimkan utusan ke Raja Sunda Galuh, yaitu untuk menyatukan diri, bergabung dengan Majapahit demi persatuan Nusantara, dan untuk mencegah yaitu ancaman yang jauh lebih besar, yaitu Cina. Tetapi jawaban masih ditunda-tunda, masih diulur-ulur. Oleh sebab itu, kehadiran dari Gajah Enggon adalah untuk memastikan jawaban dari Raja Linggobuwono, yaitu Raja Galuh, apakah bersedia untuk bergabung di dalam persatuan Nusantara ini atau menolak. Itu adalah misi yang aku perintahkan untuk menjajaki pendapat dari Raja Galuh itu, Tuan Putri. Kakang Gajah Mada apakah tidak mempertimbangkan bahwa pada saat ini kita Majapahit yaitu sedang melakukan penjajakan dalam rangka untuk menyambung tali besan antara Majapahit dengan Sunda Galuh. Kemudian Diawiyat menyambung dan menindihi sebuah kata, Kakang jangan mempersulit dan jangan Kakang memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan dari kami berdua. Mohon ampun, Gusti Putri. Menurut pemahaman saya, bahwa kehadiran Maduratna yang menyertakan juru gambar untuk melukis Putri Dyah Pitaloka Citro Resmi, putri dari Prabu Linggobuwono itu, menurut pemahaman kami adalah masih dalam penjajakan, sehingga masih belum ada kepastian. Bisa jadi apa yang telah dilukis, putri yang telah dilukis oleh para pelukis dari Majapahit, kemudian nanti setelah lukisan itu dibawa menuju ke Majapahit, kemungkinannya ada, belum tentu Prabu Hayam Wuruk kemudian menerimanya. Kemungkinan saja bisa menerimanya, kemungkinan saja bisa menolaknya. Sehingga saya katakan bahwa utusan menuju ke Sunda Galuh itu masih dalam penjajakan, belum ada kepastian. Oleh sebab itu, saya menyertakan yaitu Gajah Enggon adalah untuk memastikan harus bertemu dengan Linggobuwono untuk berbicara dari hati ke hati dan untuk memastikan apakah Sunda memang tidak mau bersatu di dalam program Persatuan Nusantara ini, atau Sunda mau bersatu di dalam program Persatuan Nusantara ini. Begitulah Gusti Putri. Tapi Kakang Pate, jadi
Kakang juga harus mempertimbangkan tentang hubungan baik selama ini yang sudah terjalin dengan baik. Kakang sendiri juga tahu kan, Jawa dan Sunda ini dalam satu pulau. Banyak orang-orang Sunda yang telah menikah dengan orang-orang Jawa. Banyak orang Jawa yang mencari nafkah di Sunda. Demikian juga sebaliknya. Banyak orang-orang Sunda yang mencari nafkah di Majapahit. Dan orang-orang Majapahit yang menikah dengan orang-orang Sunda. Sehingga hubungan antara Sunda dan Majapahit itu sungguh sangat erat, kakak. Oleh sebab itu, apakah harus selalu menggunakan kata-kata harus ditundukkan, harus dipersatukan? Mohon ampun Gusti, aku sangat memahami apa yang telah Gusti putri keduanya, bahwa hubungan antara Sunda dan Majapahit memang sudah sangat akrab. Sudah sangat seperti saudara. Tidak ada permasalahan sedikit pun. Tetapi itu masih belum cukup. Itu masih belum cukup. Yang kita kehendaki adalah Sunda harus bersatu, mau mengakui bahwa Nusantara ini adalah milik kita bersama. Bukan berarti nanti kalau Sunda itu dikuasai, kemudian Sunda itu kemudian dengan pertempuran atau dengan perselisihan yang menimbulkan banyak korban. Tidak harus seperti itu. Tapi pengakuan itu lebih penting. Dan menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh. Coba kita lihat, semuanya sudah menyatu. Mulai dari Suwarnabumi, Damasraya, kemudian sampai ke Pahang, kemudian Kalimantan, Celebes, dan semuanya wilayah timur juga sudah kita kuasai. Dan berapa biaya yang kita butuhkan untuk menjamin keamanan yang ada di laut, sehingga mereka-mereka yang melakukan perdagangan ke Jawa ini merasa aman, tidak ada gangguan dari mana. Nah, itu merupakan sama halnya dengan kita yang bermodal besar, tetapi dia yang menikmati hasilnya. Dia tidak memiliki andil untuk membiayai penjagaan perairan yang ada di Nusantara. Tetapi Sunda menikmati pelabuhan-pelabuhan mereka, berdagang keluar masuk bangsa mana saja, sehingga menimbulkan kerawanan. Penyusupan Cina, penyusupan Tartar harus diwaspadai. Tetapi Teluk Sandi mengatakan bahwa banyak orang-orang Cina yang berdagang di Sunda bebas, tidak ada halangan apapun. Ini. Tapi Kakang salah. Dia lihat menyanggah. Kalau Sunda Galuh itu tidak memberikan andil kepada Majapahit, Sunda memberikan andil kepada Majapahit, Kakang. Berapa ribu orang yang dikirim dari Sunda untuk membantu Kakang menundukkan Bali. Apakah itu tidak merupakan sebuah dukungan, bantuan?
Kemudian terjadi gunung meletus di Merapi. Kemudian berapa orang-orang Sunda yang memberikan pertolongan? Prajurit-prajurit Sunda memberikan pertolongan ketika terjadi gunung meletus. Kemudian terjadi gempa di selatan Magelang. Berapa ribu orang yang dikirimkan Linggowono untuk meringankan beban, memberikan bantuan pangan kepada penduduk yang ada di sana. Itu semuanya adalah bantuan ke Mojopahit. Benar Gusti, tapi itu masih belum cukup. Itu belum cukup karena yang diminta Mojopahit adalah persatuan. Persatuan itu lebih mahal harganya daripada bantuan-bantuan yang sporadis seperti itu. Karena apa? Karena persatuan inilah yang menjadikan kita utuh dan kuat. Gusti Putri bisa melihat betapa aku tidak sempurnanya di dalam melaksanakan tugas ini. Seluruh negeri yang ada di seberang sudah lutut di hadapan Mojopahit. Tetapi sungguh sangat ironi, ada sebuah negara kecil, kemudian dia tidak mau tunduk, padahal negara itu dalam satu pulau, dalam satu wilayah. Ibaratnya adalah tetangga yang jauh-jauh itu semuanya sudah mau bersatu, tetapi tetangga di belakang rumah justru tidak mau bersatu. Ini merupakan sebuah ironi. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Gusti Dyah Wiyat masih belum cukup. Bantuan-bantuan seperti itu masih belum cukup untuk membeli harga persatuan dan kesatuan Nusantara ini. Yang diminta adalah bersatu dengan Mojopahit. Hanya itu, Gusti. Pemirsa dimanapun Anda berada, memang Dyah Wiyat ingat, sungguh yang namanya Gajah Mada itu orang yang susah untuk dibelokkan kalau urusan mempersatukan Nusantara. Alasan apapun tidak bisa. Karena ketika itu Dyah Wiyat juga masih ingat, ketika kakaknya diangkat menjadi raja, kemudian Gajah Mada melakukan sumpah palapa, kemudian ditertawakan oleh Rakembar. Maka pada suatu ketika Rakembar langsung ditantang oleh Patih Gajah Mada dan disaksikan banyak orang, kemudian berduel secara adil. Dan duel ini tidak akan pernah ada yang menuntut apabila ada yang mati. Akhirnya duel itu dimenangkan oleh Gajah Mada dan Rakembar langsung mati di alun-alun Majapahit. Tetapi dalam sebuah pertarungan yang adil. Itu akibat dari Gajah Mada ditertawakan. Mengingat hal itu, Dyah Wiyat dan Sri Gitarja sungguh sangat khawatir dan sangat prihatin karena dirinya ingin menjalin besanan dengan Raja Galuh, yaitu Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah masih ada sebuah alasan yang bisa menaklukkan, mematahkan alasan yang dilakukan oleh Gajah Mada? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya, beri dukungan saya, berikan saya like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita.
Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.